Konflik antara Israel dan Hamas di Gaza telah memasuki fase baru pada tahun 2025, dengan rencana gencatan senjata yang diharapkan dapat mengakhiri pertempuran yang berlangsung selama lebih dari 15 bulan. Namun, muncul berita bahwa sejumlah tentara Israel menolak untuk kembali bertempur di Gaza, dengan alasan etika dan pengalaman traumatis yang mereka alami selama konflik. Salah satu perwira di Korps Lapis Baja, Yotam Fik, menjadi sorotan setelah menyatakan penentangannya terhadap konflik tersebut. Fik menolak penugasan kembali di Gaza dan bergabung dengan sekitar 200 tentara Israel lainnya yang menandatangani surat pernyataan keberatan untuk terus bertempur. Mereka menuntut pemerintah untuk mengamankan gencatan senjata, dengan ultimatum bahwa pertempuran hanya akan dilanjutkan jika gencatan senjata tercapai. Para tentara ini menyatakan bahwa penolakan mereka hanyalah puncak dari masalah yang lebih besar, mendorong rekan-rekan lain untuk maju dan berbicara. Penolakan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan pada Israel dan Hamas untuk menghentikan pertempuran. Beberapa tentara yang enggan bertempur di Gaza mengungkapkan kepada Associated Press bahwa mereka menyaksikan warga Palestina dibunuh secara membabi buta dan rumah-rumah dihancurkan tanpa pandang bulu. Beberapa tentara mengklaim menerima perintah untuk membakar atau menghancurkan rumah-rumah yang tidak menimbulkan ancaman apapun. Selain itu, dugaan aksi penjarahan dan perusakan rumah-rumah oleh tentara Israel juga dilaporkan. Setelah serangan Hamas ke wilayah Israel pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, masyarakat Israel awalnya bersatu mendukung perang melawan kelompok militan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, perpecahan mulai muncul. Sebagian besar kritik diarahkan pada meningkatnya jumlah korban di pihak tentara Israel serta kegagalan untuk memulangkan sandera, sementara tindakan di Gaza jarang mendapat sorotan utama. Salah satu penyelenggara gerakan penolakan, Max Kress, menyatakan bahwa posisi tentara seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong perubahan. Kita perlu menggunakan suara kita untuk berbicara dalam menghadapi ketidakadilan, meskipun itu tidak populer, katanya. Namun, beberapa pihak yang bertempur dan kehilangan rekan-rekan mereka mengecam gerakan ini sebagai sebuah tamparan di wajah. Lebih dari 830 tentara Israel dilaporkan tewas dalam perang tersebut. Seorang tentara penerjun payung, Gilad Segal, menyatakan bahwa aksi penolakan ini telah merusak kemampuan Israel untuk membela diri. Ia, yang menghabiskan 2 bulan bertugas di Gaza pada akhir tahun 2023, turut menyampaikan pandangannya kepada AP. Seorang mantan prajurit infanteri juga berbicara dengan AP mengenai rasa bersalah yang dirasakannya. Ia mengaku telah menyaksikan sekitar 15 gedung terbakar selama masa tugas 2 minggu pada akhir tahun 2023. Saya tidak menyalakan api, tetapi saya berjaga di luar rumah. Saya merasa telah berpartisipasi dalam kejahatan perang, ujarnya, sambil meminta agar identitasnya dirahasiakan karena khawatir akan ancaman pembalasan. Ia juga menyampaikan penyesalan yang mendalam atas tindakan yang telah dilakukan. Di sisi lain, pembicaraan mengenai gencatan senjata tengah berlangsung. Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump telah menyerukan kesepakatan untuk dicapai sebelum pelantikan pada tanggal 20 Januari tahun 2025. Menurut sejumlah pejabat, Israel dan Hamas semakin dekat dengan kesepakatan untuk memberlakukan gencatan senjata bertahap, meskipun hingga kini belum ada kesepakatan final yang dicapai. Beberapa kendala disebutkan masih dapat menggagalkan perundingan yang berlangsung di Qatar. Perang antara Israel dan Hamas di Gaza dimulai pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, ketika militan menyerang wilayah selatan Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang, dan menculik sekitar 250 orang. Dari 100 sandera yang dilaporkan masih ditawan di Gaza, sepertiga diyakini telah tewas. Perang ini juga telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina di Gaza, berdasarkan data otoritas kesehatan setempat. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan bahwa lebih dari separuh korban tewas adalah wanita dan anak-anak, meskipun tidak dilakukan pembedaan secara resmi antara warga sipil dan pejuang.
Ketika konflik berlarut-larut, tekanan internasional untuk menghentikan pertempuran terus meningkat. Namun, situasi di lapangan menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian masih terjal dan penuh tantangan. Gerakan penolakan dari sejumlah tentara Israel ini menambah dimensi baru dalam dinamika konflik, mencerminkan dilema moral dan etika yang dihadapi oleh mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran. Sementara itu, masyarakat internasional terus memantau perkembangan situasi dengan harapan bahwa gencatan senjata dapat segera terwujud, membawa harapan baru bagi perdamaian di wilayah yang telah lama dilanda konflik ini.